Teman-teman, salam sehat semuanya. Bersama Kela kita lanjutkan renungan firman Tuhan tentang sebuah pertanyaan yang ada di benak Berham sejak lama, yaitu kenapa Allah masih bersedia memperhatikan bangsa Israel, padahal bangsa Israel dicatat dalam Alkitab sebagai bangsa yang bebal. Kenapa ya? Sebenarnya Papa tahu alasannya, tapi lebih baik kita dengarkan penjelasan lebih lengkap yang akan disampaikan oleh hambanya yang diambil dari kitab Bilangan 11. Simak baik-baik sahabat BDKA. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk panjang sabar Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang senantiasa menolong kami untuk terus-menerus kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapa, tolonglah kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini, supaya kami boleh menurut akan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidup kami, sehingga kaki kami melangkah terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika kau ditanya, ataupun mungkin orang dewasa ditanya, maukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepada dirimu, yang pernah menyakiti dirimu, bahkan yang pernah merugikan dirimu, yang pernah membuat hancur hidupmu? Maka pertanyaan itu akan terlebih dahulu dijawab. Siapa orang yang berbuat demikian terhadap diriku? Kalau orang itu baru saja kalian kenal dan terus pergi, tidak pernah berjumpa, mungkin kalian sedikit lebih gampang mengampuninya. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang mengasihi dirimu dan yang kau kasihi, maka itu adalah sangat sulit untuk engkau bisa mengampuni orang yang sedemikian itu. Atau contoh lain, andai kata kau pernah menolong seseorang, tetapi suatu saat orang yang kau tolong tersebut atau temanmu yang kau tolong tersebut mengatakan justru kau yang mencelakakan dan merugikan dirinya. Oh, itu juga merupakan hal yang sangat sulit untuk kau bisa mengampuni akan kesalahannya. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama melihat bagaimana dengan Allah ketika Allah disakiti oleh bangsa Israel. Apakah Allah membuang dengan begitu saja orang Israel? Padahal orang Israel ini sangat menyakiti hati Tuhan, yaitu menolak perjanjian Tuhan. Bahkan orang-orang Israel selalu merindukan dengan sangat untuk bisa kembali ke Mesir, menikmati hasil bumi atau hasil tanah dari Mesir. Ini satu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membuang bangsa Israel begitu saja. Tuhan mau mengasihi bangsa Israel, memelihara bangsa Israel, dan mengantarkan bangsa Israel untuk menempati tanah perjanjian yang telah pernah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Apakah karena bangsa Israel itu merupakan bangsa yang besar sehingga Allah mengasihinya? Ataukah karena bangsa Israel adalah bangsa yang pintar? Ataukah karena bangsa Israel merupakan bangsa yang kuat dibanding bangsa-bangsa yang lain? Ataukah mungkin bangsa Israel mempunyai kelebihan atau kebaikan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain? Tidak. Sedikit pun tidak ada yang indah lagi untuk bisa menarik hati Tuhan
sehingga Tuhan berbelas kasihan dan mau mengasihi bangsa Israel. Semua itu bukan dan tidak ada lagi untuk bangsa Israel bisa menarik hati Tuhan untuk mengasihi bangsa Israel. Jikalau demikian, apa yang menyebabkan Tuhan, apa yang menyebabkan Allah mau tetap mengasihi bangsa Israel, memelihara bangsa Israel, mengampuni bangsa Israel untuk bisa sampai ke Kanaan? Hal yang menyebabkan Tuhan mau tetap mengasihi bangsa Israel dan memeliharanya itu karena diri Allah sendiri. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar terhadap bangsa Israel. Sehingga Tuhan tetap mau memeliharakan bangsa Israel dan mengampuninya. Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati janjinya. Itu sebabnya sekali Allah berjanji akan Allah laksanakan. Padahal janji itu pernah diawali di dalam zaman Adam, jauh sebelum bangsa Israel ada. Dan melalui peristiwa ini, Musa masih diberikan kesempatan untuk menjadi pengantara bangsa Israel dengan Allah. Sekaligus Musa bersama dengan 70 orang tua-tua tersebut boleh memimpin bangsa Israel untuk mengantarkannya menuju ke Kanaan. Anak-anak sekalian, yang perlu kau ingat dalam hal ini adalah Allah itu Allah yang mendisiplin umatnya sekaligus memurnikan umatnya supaya setiap umatnya tidak menjadi binasa karena perbuatan dosa yang dikerjakan. Bersyukur kalau Allah mau mengasihi umat manusia termasuk kau dan aku hari ini. Bukan karena hal kita mempunyai kelebihan, tetapi karena diri Allah sendiri yang penuh dengan kasih dan anugerah itu yang boleh membuat kita tetap mempunyai satu persekutuan dengan Tuhan yang indah. Amin. Mari kita sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh kebaikan-Mu itu melampaui segala-galanya. Kalau kami boleh diampuni oleh Tuhan, dikasihi dan dipeliharakan oleh Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain. Bukan karena kami lebih pandai daripada orang lain. Bukan karena kami mempunyai kelebihan-kelebihan lain apapun. Tetapi karena semata-mata kasih karunia dan anugerah Tuhan atas hidup kami yang selalu melimpah tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Kela jadi makin jelas. Sudah mulai klik nih. Satu-satunya alasan kenapa Allah masih memperhatikan Israel adalah karena dirinya sendiri. Karena kasih setianya dan karena anugerahnya. Tuhan Allah memang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Allah bukan saja penuh anugerah, tetapi juga mendisiplin umatnya supaya menjadi lebih baik. Oh iya, benar. Bagaimana teman-teman? Kiranya sama dengan Kila, kita dapat mengenal Allah yang sejati. Besok kita baca bilangan 12 ya. Sampai jumpa.